Oke, karena sudah jam 16:05, mungkin saya mulai aja ya. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, jadi sesuai yang saya sampaikan tadi, kalau di sesi tutorial yang pertama ini kita mungkin menyelesaikan materi dulu ya, yang bab nol ya. Karena di silabus targetnya itu ternyata minggu ini tuh harus sudah selesai bab nol. Jadi saya coba selesaikan dulu yang bab nol, nanti kita latihan soal. Nih ya, tadi di kelas kita sudah bahas eh, tentang grafik fungsi ya. Grafik fungsi itu adalah grafik persamaan Y sama dengan fx. Jadi kalau 20, ya ini berarti dia berarti dengan Oke, ya mungkin nanti di ini aja ya, sesi latihan soal aja untuk grafik fungsi. Nah, yang biasanya keluar itu mungkin ya fungsi linear atau fungsi kuadrat ya. Yang pangkat 3 seperti ini itu jarang untuk di bab-bab awal. Sama tambahannya yang tadi ada fungsi mutlak yang gambarnya seperti huruf V ini, atau fungsi tangga atau fungsi floor atau fungsi pembulatan ke bawah gitu ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, oke, sebentar. Nah, untuk contohnya nanti saja ya pas latihan soal, terus kita lanjut saja ke fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke. Nah, di sini fungsi ganjil itu adalah fungsi yang memenuhi sifat ini ya, teman-teman ya. Jadi f min x sama dengan min fx. Oke. Dan grafik fungsinya itu harus simetri terhadap titik asal. Oke ya, itu untuk fungsi ganjil. Nah, untuk fungsi genap itu adalah fungsi yang memenuhi sifat ini. Jadi f min x sama dengan fx. Dan grafik fungsinya itu simetri terhadap sumbu y. Oke ya. Nah, untuk variasi soalnya seperti ini. Jadi biasanya disuruh menunjukkan suatu fungsi itu fungsi ganjil, fungsi genap, ataupun fungsi genap. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mencari nilai si f min x-nya. F min x itu kita harus tunjukkan kalau dia fungsi ganjil, nanti hasil akhirnya harus sama dengan min fx. Gitu ya. Sedangkan kalau fungsi genap, kita hitung juga g min x-nya, kita tunjukkan bahwa dia akan sama dengan gx. Gitu ya. Nah, dari penjabaran ini kita bisa menunjukkan kalau f itu fungsi ganjil dan g itu fungsi genap. Oke ya. Nah, sekarang contoh lain kalau misalkan saya punya fungsi h gitu ya, sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita misalkan diminta nih menentukan apakah hx itu fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya. Oke. Nah, kalau misalkan ditanyakan apakah H itu fungsi ganjil, berarti gimana ngeceknya? Gimana?
Berarti kita harus mencari H apa? Kita periksa apakah H dari min X sama dengan minus HX gitu ya. Oke, coba kita cari H min X berarti gimana? Kita ganti saja X dengan minus X ya. Oke, berarti minus X pangkat 3. Sorry. Hmm, minus X pangkat 3 ditambah minus X kuadrat. Gitu ya. Oke, minus X pangkat 3 sama dengan apa? Minus X, Kak. Eh, Yakin? Minus X dipangkatkan 3. Oke, sini ya. Minus X kalau saya pangkatkan 3, kan sama aja. Minus X itu kan artinya min 1 kali X ya, bener nggak? Min 1 kali X, gitu ya. Berarti sama dengan min 1 pangkat 3 kali X pangkat 3. Berarti sama dengan apa ini? minus X pangkat 3. Yes, minus X pangkat 3. Berarti ini minus X pangkat 3, gitu ya. Karena ini sama dengan minus X pangkat 3. Sekarang kalau minus X dikuadratkan, X hasilnya apa? kuadrat, Kak. X kuadrat ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apakah H min X sama dengan minus HX di sini. Ini hapus dulu ya. Apakah dia sama dengan minus HX? Jawabannya apa? Coba kalau minus HX, berarti kan minus dari X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Oke? Jadi sama dengan min X pangkat 3 minus X kuadrat. Gitu ya. Oke, apakah yang atas sama dengan yang bawah? Apakah, sorry, ini sama dengan yang bawah? Jawabannya tidak sama ya. Tidak sama. Jadi H min X tidak sama dengan min HX. Artinya HX bukan fungsi ganjil. Oke, HX bukan fungsi ganjil ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Untuk fungsi lain, atau mungkin nanti teman-teman bisa mencoba memeriksa apakah HX itu fungsi genap atau tidak. Atau bukan ya. Oke, seperti itu untuk fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, ini kalau di gambar grafik fungsinya, kalau dia fungsi ganjil, dia akan simetri terhadap titik asal. Oke ya, dia simetrinya terhadap titik asal. Titik asal itu maksudnya titik 0,0 ya. Sedangkan kalau dia fungsi genap, dia akan simetri terhadap sumbu Y ya. Sumbu Y. Gitu. Oke ya. Itu untuk fungsi genap dan fungsi ganjil. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang periodik. Gitu ya. Nah, fungsi yang periodik itu apa? Fungsi yang periodik gampangnya adalah fungsi yang nilainya itu berulang ya. Berulang setiap beberapa
beberapa selang sekali gitu ya. Jadi misalkan kalau fungsi itu periodik dengan periode P, berarti setiap P satuan dia nilainya akan berulang. Oke. Contoh fungsi periodik itu adalah fungsi trigonometri ya. Nanti kita bahas namanya fungsi sinus. Fungsi sin atau fungsi sinus itu dia periodik dengan periode 2pi ya teman-teman ya. Jadi setiap 2pi satuan dia nilainya berulang. Periodik dengan periode 2pi. Untuk yang sin ya. Jadi untuk fungsi sin, kalau fx sama dengan sin x, maka fx ditambah 2pi akan sama dengan fx. Gitu ya. Untuk fungsi sin. Nah, sebelah kanan kita punya fungsi trigonometri yang lain, yaitu fungsi tangen atau dibaca tan biasanya ya. Nah, untuk fungsi tangen itu periodenya pi gitu ya. Dia berulang setiap pi satuan. Artinya kalau gx sama dengan tan x, berarti gx tambah pi itu akan sama dengan gx. Gitu ya, itu untuk fungsi periodik. Nah, tadi kita sudah belajar jenis-jenis apa ya, sifat-sifat fungsi. Ada yang apa? Periodik tadi, ada yang fungsi ganjil dan fungsi genap. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai pergeseran grafik ya. Oke, misalkan kita diberikan grafik fungsi y sama dengan fx dengan bilangan k-nya itu yang bilangan positif ya. Nah, grafik y sama dengan fx min k itu adalah pergeseran grafik fx sejauh k satuan ke bawah. Gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita punya grafik fungsi yang seperti ini, ya ini misalkan y sama dengan fx, maka kalau grafik y sama dengan fx min k itu adalah penggeseran sebesar k satuan ke bawah. Gitu ya. Jadi yang awalnya diputus-putus ini y sama dengan fx, digeser ke bawah sejauh k ya, k satuan. Kayak gitu. Oke, kalau grafik Y sama dengan Fx plus K, artinya grafiknya digeser sejauh K satuan ke atas. Oke ya, K satuan ke atas. Lalu kalau bentuknya seperti ini ya, Fx min K, tapi min K-nya itu di dalam kurung ya, maka ini merupakan pergeseran grafik Fx jauh
K ke kanan. Oke, kalau minus berarti digeser ke kanan ya. Contohnya, misalkan awalnya seperti ini ya. Terus kalau kita geser K satuan ke kanan, jadinya seperti ini. Oke, yang awalnya gini, jadi digeser ke kanan sebanyak K satuan. Yang putus-putus Y sama dengan Fx, yang tebal Y sama dengan Fx min K. Itu ya, ini K. Pergeserannya sebesar K satuan. Gitu. Nah, gimana kalau ditambah F dari X plus K itu merupakan pergeseran grafik Fx sejauh K satuan ke kiri. Jadi kebalikannya ya. Kalau minus ke kanan, kalau plus ke kiri. Oke. Nah, sekarang ke contoh. Tadi minta untuk menggambarkan grafik ini X kuadrat plus 4X plus 3 dari pergeseran grafik X kuadrat. Oke. Nah, dikasih petunjuk kalau X kuadrat plus 4X plus 3 itu sama dengan X plus 2 dikuadratkan dikurang 1. Oke, artinya apa? Artinya dia merupakan G, X, sorry, F ya. Eh, F dari apa? Fx plus 2 min 1. Kenapa bisa seperti ini? Karena di sini diminta pergeseran grafik Fx sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Berarti kalau F dari X plus 2 artinya dia digeser berapa satuan kemana ini? Ada yang tahu nggak? Kalau F dari X plus 2 digeser, digeser 2 satuan kemana? Kiri atau kanan? Lihat yang atas ini ya. Kalau F dari X plus K artinya dia digeser sejauh K satuan ke kiri. Berarti ini 2 satuan ke kiri ya. 2 satuan ke kiri. Dan dia terakhirnya dikurang 1. Berarti digeser 1 satuan ke mana? Bawah ya. Karena minus. Oke. Oke. Kayak gini ya. Berarti ini udah dikerjakan. Oh, sorry. Oke. Dihapus dulu aja yang ini biar kelihatan.
Oke, nah ini ya. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Terus kita geser ya, dua satuan ke kiri seperti yang warna biru. Terus kita geser lagi satu satuan ke bawah. Sehingga kita menghasilkan grafik GX. Oke. Yang warna hitam ini adalah grafik fungsi GX. Oke, gitu ya. Sorry. Nah, ini pergeseran grafik. Sekarang ada pergangan, pemampatan, dan pencerminan grafik fungsi. Oke, sepertinya yang bagian ini eh, agak jarang keluar ya. Yang sering keluar itu biasanya yang pergeseran aja. Tapi mungkin saya bahas sekilas saja ya. Oke, kalau misalkan kita punya grafik fungsi Y sama dengan fx dan K-nya positif, terus kita punya bilangan C yang lebih besar dari satu, maka grafik Y sama dengan C dikali fx itu adalah pergangan grafik F pada arah vertikal dengan faktor C ya. Eh, ya, mungkin nanti kita lihat contohnya saja ya, agar lebih kebayang. Nah, kalau dikalikan seper C itu pemampatan ya, pada arah vertikal dengan faktor C. Nah, kalau dikalikannya itu di dalam kurung, F dari CX, maka pemampatan grafik F pada arah horizontal. Kalau Y sama dengan F seper C kali X, maka dia akan menghasilkan pergangan grafik F pada arah horizontal dengan faktor C. Nah, sekarang kalau kasus khusus ya, untuk C sama dengan min 1, Y sama dengan min Fx adalah pencerminannya. Pencerminan grafik F terhadap sumbu X. Oke, pencerminan ya. Jadi kalau kita punya seperti ini, Y sama dengan Fx, maka kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka kita akan menghasilkan yang seperti ini. Ini adalah Y sama dengan min Fx. Itu ya. Nah, sedangkan untuk yang satunya, pencerminan terhadap sumbu Y, kalau kita punya di sini, grafik fungsinya ya, sorry, nggak bisa dihapus. Misalkan seperti ini Y sama dengan Fx, berarti yang ini itu adalah Y sama dengan F min X. Jadi dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau yang atas dicerminkan terhadap sumbu X ya. Gitu. Nah, untuk yang pemampatan seperti ini ya contohnya. Jadi kalau dimampatkan secara horizontal, yang awalnya dia lebar, gitu ya, jadi semakin apa nih? Semakin kurus ya grafik fungsinya ya, tapi kurusnya terhadap arah horizontal, jadi kurus ke samping gitu dia ya, dia pemampatan gitu. Secara horizontal. Kalau pemampatan secara vertikal seperti ini ya, jadi yang awalnya lebar gitu ya, jangkauan fungsinya menjadi
lebih kurus tapi dia secara vertikal gitu ya. Jadi cenderung lebih datar gitu secara visual grafiknya gitu. Oke. Nah, ini ada latihan soal. Nah, untuk yang eh, mungkin kita coba lihat yang nomor 5 aja ya. Nomor 5. Oke, nomor 5 ini diberikan grafik fungsi seperti ini dengan domainnya itu dari 0 sampai 3, range-nya dari min 1 sampai 2. Oke ya. Terus kita diminta untuk mensketsakan grafik fungsi berikut. Tentukan juga daerah asal dan daerah hasilnya. Oke ya. Eh, Oke, kita langsung ke yang E aja karena ini pergeserannya langsung ada dua ya, seperti yang tadi. Gx sama dengan fx min 3 ditambah 2 artinya apa? Dia digeser kemana dan kemana ini? Oke, dia digeser berapa satuan? Ke kanan 3 satuan. Oke, Kan sama kedua ke atas. oke. 3 satuan ke kanan gitu ya. Ya udah apa-apa, 3. 3 satuan terus ke atas. Kenapa gini Lupa. ya? Ke atas berapa? 2 Dua satuan. satuan. Oke, sip. Nah, sehingga kalau digambarkan, ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, guys. 1, oke, ini ya. Maka ya teman-teman mungkin bisa ambil titik-titik, beberapa titik aja ya pada fungsi, misalkan titik yang ini, terus ini, sama yang atas. Oke, oke, mulai dari titik yang ujung kiri gitu ya, kiri bawah, digeser ke kanan 3 satuan, ke atas 2 satuan. Yang awalnya di 0,-1, geser ke kanan 3 satuan, jadi di 3,-1, terus digeser ke atas 2 satuan, jadi 3,1. Ini ya, 3,1 di sini. Oke, terus titik yang ini, titik 1,0 digeser 3 satuan ke kanan, jadi
4,0, terus digeser 2 satuan ke atas, jadi 4,2. Oke, ini ya, 4,2. Terus yang titik 2,-1, kalau digeser 3 satuan ke kanan, dan 2 satuan ke atas jadi berapa? Titik yang ini 2,-1 berarti jadi 5, berapa? 5,1 ya di sini. Nah, terakhir titik yang paling ujung atas kalau digeser 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Oke, jadi gini ya ngegesernya. Ngegeser titik itu misalkan titik 3,2 gitu ya. Kalau 2 ke atas berarti sorry eh ya udah nggak apa-apa. Kalau digeser 2 satuan ke atas berarti yang ditambahkan adalah si ordinatnya, bagian Y-nya ya. Berarti jadi 3,4. Terus kita geser lagi 3 satuan ke kanan, berarti jadinya si absisnya ya, bagian X-nya ditambah 3. Berarti jadi 6,4. 6,4. Berarti ini di 6,4. Oke, gini ya. Kurang lebih kalau digambar seperti ini. Nah, sip. Ini ya. Jadi ngegeser fungsi itu ambil saja beberapa titik, terus geser-geser titiknya, baru dihubungkan dengan garis yang sama dengan fungsi yang asal. Gitu ya. Oke, sekarang coba tentukan daerah asal atau domain dan daerah hasilnya. Di fungsi f, fungsi yang asal itu kan fungsi mula-mulanya, daerah asalnya dari 0 sampai 3. Berarti kalau sudah digeser gini, dari berapa sampai berapa? Ada yang tahu nggak? 3 sampai 6. 3 sampai 6 ya. Teman-teman lihat si sumbu X-nya saja. Untuk fungsi yang ini, sumbu X-nya itu dari titik mana sampai mana gitu ya. Di grafik fungsi yang baru ini. Oh ternyata dari 3 sampai 6, berarti domainnya dari 3 sampai 6. Ini ya. Oke, ini Y sama dengan GX. Nah sekarang range-nya. Range-nya gimana? Range-nya teman-teman lihat sumbu Y-nya. Jadi fungsi ini tuh Y-nya itu berkisar dari berapa sampai berapa gitu. Lihat aja ke sumbu Y-nya. Berapa kira-kira. Nilai output fungsinya itu di kisar angka berapa sampai berapa gitu. 1 sampai 4. 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4. Oh sorry.
yang bawah. Berarti range-nya dari 1 sampai 4. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, kalau aman saya lanjut ya. Ke subbab 0,6, operasi pada fungsi. Jadi kalau kita punya dua fungsi gitu ya, kita itu bisa operasikan si fungsinya seperti bilangan. Tuh. Yang pertama ada operasi penjumlahan, notasinya seperti ini, f plus gx. Artinya adalah fx ditambah gx. Gitu. Nah, domain hasil penjumlahannya adalah irisan dari domain f dan domain g. Gitu ya. Oke, misalkan saya punya fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan akar x, berarti f tambah gx sama dengan x kuadrat tambah akar x. Gitu ya. Nah, domainnya gimana? Berarti domain f diiris dengan domain g. Jadi gimana? Domain f, domain fungsi kuadrat, itu adalah bilangan real ya. Bilangan real. Jadi fungsi kuadrat terdefinisi di bilangan real ya. Makanya domain dari f itu adalah bilangan real. Nah, domain dari G apa? Kalau ada akarnya. Domain dari G, gimana tadi? Kalau fungsi ada akarnya berarti apa? Biar dia terdefinisi, yang di dalam akar harus tak negatif ya. Tak negatif. Berarti X-nya harus lebih dari sama dengan 0 ya. Oh, Oke. iya. Berarti kalau digambar, sorry, kalau dituliskan dalam notasi interval atau notasi selang, bentuknya akan seperti ini ya. Kurung siku, 0, tak hingga kurung biasa. Oke. Nah, bilangan real kalau diiriskan dengan interval ini 0 sampai tak hingga, ya hasilnya adalah si interval 0 sampai tak hingga ya. Gitu. Oke ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau ada penjumlahan berarti ada pengurangan juga. F min G itu adalah Fx min Gx. Domainnya itu sama ya. Jadi irisan antara domain F dan domain G. Gitu. Nah, tadi sudah penjumlahan, pengurangan, perkalian juga ada notasinya kayak gini ya. Fgx artinya Fx dikali Gx. Domainnya juga merupakan irisannya. Oke, merupakan irisannya. Nah, sekarang pembagian harus hati-hati ya. F per Gx artinya Fx per Gx. Oke ya. Nah,
Domainnya itu adalah irisan antara domain F dan domain G, tapi harus diiriskan lagi dengan himpunan ini ya. Himpunan nilai X dengan GX-nya nggak sama dengan 0. Gitu. Oke, contohnya kayak gini ya. Kalau fx-nya sama dengan x tambah 1, gx sama dengan x min 1 gitu misalkan ya, maka f per gx adalah apa? Tadi ya, fx per gx. Berarti x plus 1 per x min 1. Gitu. Nah, domain f per g apa? Domain f per g adalah domain f iris. Domain g iris lagi himpunan ini ya, X dengan syarat GX-nya nggak sama dengan 0. Artinya apa? Dengan syarat X min satunya nggak sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Domain F, karena fungsi linear berarti domainnya adalah bilangan real. Oke. Iris. Domain G. G juga fungsi linear ya. Fungsi linear. Kalau fungsi linear berarti domainnya adalah bilangan real juga. Iriskan. Nah, himpunan yang ini ya. Himpunan seluruh nilai X dengan X min satunya nggak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan real kalau diiriskan dengan himpunan yang seperti ini, ya hasilnya himpunannya yang X-nya nggak boleh sama dengan, sorry, X min satunya nggak boleh sama dengan 0 ya. Atau kalau X min 1 nggak boleh sama dengan 0, berarti X-nya nggak boleh berapa? Kalau X min 1 nggak boleh 0, berarti X-nya nggak boleh berapa? Gimana, Hanin? 1. Oke, nggak boleh 1 ya. Sorry. Gitu ya. Oke, pembagian sudah, perkalian dengan skalar, C ini skalar ya, bilangan gitu maksudnya. CFX artinya bilangan C dikali fungsinya. Domainnya itu sama dengan domain fungsi asalnya. Ya, contohnya kalau fx-nya akar x, berarti 5fx kan sama dengan 5 kali fx, berarti 5 akar x. Gitu ya, domainnya sama dengan domain si akar x, artinya seluruh nilai x dengan x-nya nggak boleh negatif. Gitu. Oke ya. Nah, yang f pangkat ya, f pangkat nx dengan n-nya ini bilangan positif, bilangan bulat positif ya. N-nya bilangan bulat positif, maka f-nya dikalikan sebanyak n kali ya. Oke. Dikalikan sebanyak n kali. Nah, domainnya gimana? Domainnya sama dengan domain fungsi f. Gitu. Nah, ingat ini hanya berlaku untuk n yang bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif. Oke, yang terakhir komposisi ini ya. Ini penting ya, sering keluar juga. F komposisi G artinya nilai fungsi f di titik gx.
Gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Berarti F komposisi GX gimana? F dari GX kan? Berarti GX-nya itu kan X kuadrat nih. Berarti F dari X kuadrat itu sama dengan yang ini ya. Kan kalau Fx itu sama dengan X plus 1 nih. Berarti kalau Fx kuadrat itu adalah X kuadrat plus 1 ya. Karena X-nya diganti dengan X kuadrat. Itu gampangnya seperti itu ya. X-nya diganti dengan X kuadrat. Jadi kita peroleh X kuadrat plus 1. Itu untuk komposisi ya. Oke, untuk penentuan domain ini mungkin eh, cukup mudah ya, karena F dan G itu domainnya sama-sama bilangan real. Gitu. Nanti di latihan soal kita coba untuk yang lebih rumit aja. Jadi di sini biar teman-teman tahu dulu aja konsepnya ya. Oke. Oke, ini ada latihan soal. Mungkin kita coba lihat nomor 2 deh. Ini komposisi semua ya. Oke, nomor 1 ya pakai prosedur yang tadi aja ya, bisa ya. Nah, mungkin yang nomor 2 agak ngide sedikit ya. Jadi kita diminta untuk menentukan fungsi f dan g sehingga h sama dengan f komposisi g. Dengan hanya seperti itu. Oke, h f komposisi g artinya hx sama dengan f dari gx. Gitu. Nah, sekarang coba lihat yang h. Kira-kira kalau hanya seperti ini, akar pangkat 3 dari 2x plus 7, kira-kira f-nya apa, g-nya apa? Ada yang tahu nggak? Biar f komposisi g itu akan sama dengan h. Ada yang tahu? Hanin, coba Hanin. Hanin, bisa jawab Hanin? Halo? Nggak ada? Oke, coba temennya. Sumayah Uswatun. Bisa jawab? Suara saya masuk kan ya? Oke. Gimana Sumayah Uswatun? Coba. Oke. Oke. Mungkin kalau hx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x plus 7, itu kan bisa kita tulis seperti ini ya. Ya kan? Nah, sehingga mungkin kita bisa pilih aja. Jadi ini soal itu coba-coba sih sebenarnya.
pilih gimana kalau GX-nya itu yang dalam, kita lihatnya itu dari dalam dulu ya. Jadi ini kan ada akar pangkat 3 nih. Nah, kita pilih dalamnya itu apa? Dalamnya itu kan si GX kan kalau di sini kan, kalau komposisi. Berarti kita pilih yang dalam dulu. Berarti di dalam akar ada apa? Oh, di sini ternyata di dalam akar itu ada 2x plus 7. Ya udah, berarti pilih GX-nya sama dengan 2x tambah 7. Oke ya. Nah, kalau G-nya itu 2x tambah 7, berarti F-nya kira-kira apa? Biar H sama dengan F komposisi G. Oke, coba Lukman. Ada ide, Lukman? Kalau saya pilih G-nya itu 2x plus 7, berarti F-nya apa? Biar H sama dengan F komposisi G. Gimana ya? Oke, bingung ya? Oke, Ya paling eh, bingung. oke. Jadi eh, agar H sama dengan F komposisi G dan G-nya itu kita pilih 2x plus 7, berarti haruslah efeknya sama dengan akar pangkat 3 X. Gitu ya. Nah, ini mungkin lebih ke coba-coba saja ya. Coba-coba teman-teman triknya adalah memilih yang di dalam apa ya, fungsi yang dalam dulu gitu ya. Fungsi yang dalam dulu. Baru kita kalau kalau kita sudah pilih fungsi yang dalam, baru kita pilih fungsi yang luar, akar pangkat 3x. Nah, kalau kita sudah pilih F dan G, kita harus cek ya, atau periksa. Apakah H, HX sama dengan F komposisi G. Ya, coba Fx tadi kan kita pilih akar pangkat 3x ya. Berarti kalau Fgx itu sama dengan Fg-nya kita pilih 2x plus 7. Ini ya. Berarti kalau F-nya itu akar pangkat 3 dari X, kalau F 2x tambah 7, berarti X yang di dalam akar kita ganti dengan 2x plus 7. Berarti nanti hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 2x plus 7. Gitu ya. Dan ini tak lain adalah si HX ya. Si HX itu sendiri. Oke. Nah, berarti pemilihan F dan G kita sudah benar ya. Sudah benar karena eh, F komposisi G itu sama dengan HX. Itu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kok boleh diulangi nggak Kak yang membuktikan? Membuktikan? Yang baris paling bawah itu boleh diulangi nggak Kak? Oke. Yang ini ya. Oke. Iya, Ya. Tadi kan berdasarkan coba-coba, kita pilih dulu sesuatu yang di dalam akar gitu ya. Kita dapat G-nya itu sama dengan 2x plus 7. Nah, karena kita pilih G-nya itu yang di dalam akar, maka F-nya fungsi yang luar itu adalah si akar pangkat 3 itu sendiri.
atau si akar pangkat 3 dari X ya. Nah, kan kita sudah pilih nih ceritanya, F sama G-nya. Nah, selanjutnya adalah kita harus memeriksa apakah H-nya itu sama dengan F komposisi G. Oke, kita harus cek atau periksa apakah H sama dengan F komposisi G atau F dari GX. Oke, nah tadi kan kita pilih F-nya itu sama dengan akar pangkat 3 dari X. Oke, seperti ini ya F-nya ya. Oke, nah sekarang kita hitung F dari GX. Oke, F dari GX. Nah, tadi kita pilih GX-nya itu adalah apa? GX-nya adalah 2X plus 7. Oke, berarti GX yang di dalam kurung kita ganti dengan 2X plus 7. Oke ya, F dari 2X plus 7. Nah, karena tadi kita pilih F-nya itu adalah akar pangkat 3 dari X, maka F dari 2X plus 7, ya udah kita ganti X yang ada di dalam akar menjadi 2X plus 7. Oke ya, sehingga kita dapatkan bentuk berikut. Akar pangkat 3 dari 2X plus 7. Nah, akar pangkat 3 dari 2X plus 7 itu tidak lain adalah si Hx ya, si fungsi H. Oke, ada pertanyaan? Tadi siapa ya? Siva. Ya Kak, udah paham. Oke, sip. Oke. Oke, mungkin itu nanti latihan soalnya terakhir aja. Kita lanjut. Oh, bisa nih. Oke, ke fungsi trigonometri. Nah, mungkin singkat saja yang bagian ini ya. Jadi di SMA mungkin beberapa dari teman-teman udah belajar ya fungsi trigonometri. Oke, kita mulai dari definisi trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Nah, kalau kita punya segitiga siku-siku seperti ini, maka nilai-nilai trigonometri itu sebenarnya adalah perbandingan dari apa? Perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Oke ya. Misalkan kita tahu sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Makanya biasanya rumusnya adalah sin demi ya. Depan per miring. Artinya depan depan si alfa itu adalah sisi Y, miringnya adalah sisi R. Gitu ya. Seperti itu untuk sin, untuk cos, rumusnya sami ya, cos sami, samping per miring. Di sini sisi sampingnya itu adalah X, sisi miringnya adalah R, berarti X per R. Tangan, tandesa, berarti depan per samping. Depannya adalah Y, sampingnya adalah X, berarti Y per X. Kosekat itu adalah 1/sin ya. Jadi mengingatnya itu gitu aja. Kosekan alfa itu adalah 1/sin alfa. Makanya kenapa rumusnya dibalik ya. Mide, miring depan. Gitu. Nah, kalau sekan itu adalah 1/cos ya. Hati-hati jangan kebalik sekan dan kosekan. Kalau kosekan 1/sin, sekan 1/cos.
Jadi ini definisi trigonometri ya, diingat saja. Jadi sebenarnya saya nggak tahu juga kenapa definisinya seperti ini. Ya teman-teman terima dan ingat saja. Gitu ya, khusus untuk definisi ini. Kotangan itu adalah satu per tan ya. Kotang, kotangan itu adalah satu per tan, tan alfa. Oke? Nah, ini adalah definisi trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu hanya mengcover untuk alfa. Alfanya itu hanya dari, sorry ini nggak ada, 0 derajat sampai 90 derajat ya. Nah, sekarang gimana dengan sudut yang di luar itu? Sudut yang di luar itu. Nah, jadi trigonometri untuk sudut yang di luar itu, oke, sudut yang di luar 0 sampai 90 derajat, itu nilainya ditentukan dari titik di lingkaran satuan ya, teman-teman ya. Lingkaran satuan itu adalah lingkaran yang jari-jarinya satu. Jadi seperti ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencari sin 120 derajat, sorry, sebelum ke contoh gitu ya. Jadi sudut yang di luar 0 sampai 90 derajat itu sin dan kosinusnya itu ditentukan dari titik di lingkaran satuan ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan segini ini alfa, sudut alfa gitu ya, ini lebih dari 90 derajat, maka titik di lingkaran satuan ini menyatakan nilai cos alfa, sin alfa. Gitu ya. Oke. Oke, mungkin kita nanti bahas aja di latihan ya. Lalu ada nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Jadi dari 0, 30, 45, 60, 90 derajat dalam derajat ya. Itu seperti ini. Jadi ini harus teman-teman ingat ya. Kalau sin itu nilainya membesar ya. Dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos mengecil dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Dan tan seperti ini ya untuk 90 derajat. Dia tidak terdefinisi. Kenapa? Karena tan itu kan definisinya adalah sin per cos ya. Berarti kalau tan 90 derajat itu adalah sin 90 derajat per cos 90 derajat. Berarti di sini 1 per 0 ya. Ada pembagian dengan 0 itu tidak boleh di matematika. Sehingga tan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Gitu ya. Oke. Lalu ini ada beberapa identitas trigonometri yang mungkin berguna ya. Mungkin yang berguna justru yang di pojok kiri ini ya. Jadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu 1, terus tan kuadrat ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat
Terus 1 ditambah kotangan kuadrat sama dengan kosekan kuadrat, gitu ya. Terus ada identitas sudut rangkap, tapi yang sin sama cos saja. Sin 2 alfa itu 2 sin alfa, cos 2 alfa, itu cos kuadrat, min sin kuadrat. Ke bawahnya ini bisa dicari menggunakan identitas yang sebelumnya, yaitu yang ini ya, yang sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Kalau sin kuadratnya diganti dengan 1 minus sin kuadrat, sorry, 1 minus cos kuadrat X, berarti akan dapat seperti ini. Sin kuadratnya diganti dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, 1 min cos kuadrat X dari mana? Dari identitas yang ini ya, yang pojok bawah. Gitu. Oke, yang lain sepertinya tidak terlalu terpakai ya. Yang penting itu aja. Jadi yang ini tentu terpakai ya. Ini semuanya. Terus yang ini. Terus yang ini semuanya oke ya. Terpakai. Sama yang sin 2 alfa sama cos 2 alfa. Yang penjumlahan sudut untuk materi awal sepertinya tidak terlalu terpakai ya teman-teman ya. Kalau tiba-tiba dipakai mungkin akan diberikan di soal. Gitu. Oke. Grafik fungsi sebelum ke sini mungkin ini ya. Jadi untuk materi trigonometri ini sudutnya kalau dalam matematika itu nggak dinyatakan dalam derajat ya, tapi dalam radian. Oke, jadi sudut dalam radian. Oke, gimana konversinya? Jadi kalau dari derajat sebentar ya, ada telepon. Oke, saya coba lanjut. Konversi sudut dari derajat ke radian. Itu kalau misalkan kita punya alfa derajat gitu ya, misalkan ke X gitu ya. X, X-nya itu dalam radian, berarti pakai perbandingan aja ya. Alfa derajat per 360 derajat kali 2pi. Gitu ya. Kenapa seperti ini? Karena 360 derajat itu setara dengan 2pi radian. Oke. Sekarang kalau misalkan 60 derajat itu berapa radian?
pi per 3 rad Pi per 3 radian. Pi per 3 radian. Sebentar, sebentar. Berarti kalau 60 derajat ya, berarti 60, ya 60 derajat kali 2 pi. Jadi sama dengan berapa? 1/6 kali 2 pi. Oke, benar. Pi per 3 ya. Oke, kayak gitu aja. Kalau bingung mengkonversi derajat ke radian. Oke. Nah, ini ada grafik fungsi sin ya. Eh, jadi fungsi sin itu grafiknya dinyatakan dalam bentuk persamaan ini ya, y sama dengan sin x. Sebenarnya x-nya itu dalam derajat, dalam radian ya teman-teman ya. X-nya itu dalam radian biasanya ya, dalam radian. Oke, sifat-sifatnya ini ya. Yang pertama, domainnya itu bilangan real. Range-nya itu adalah dari rentang min 1 sampai 1. Ya, range-nya dari rentang min 1 sampai 1. Nah, terus nomor 2, sin min x sama dengan min sin x. Artinya fungsi apa ini? Berarti kan f min x sama dengan min fx. Fungsi apa ini? Ganjil atau genap? Fungsi fungsi ganjil. Oke. Oke. Apa ini? Ada ada enggak suaranya? Halo? Dengaran nggak ya? Dengar tapi yang tadi nggak ada suaranya. Yang mana yang nggak ada suaranya? Habis yang fungsi ganjil itu nggak ada suaranya lagi. Oh ya, memang saya nggak lagi ngomong. Sorry. Guys, kita lanjutkan ya. Oke, untuk fungsi sin, itu dia fungsi ganjil ya. Terus dia juga fungsi yang periodik dengan periode 2pi.
Terus nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Terus amplitudonya itu setengah dari nilai maksimum dia dikurang nilai minimum, berarti 1 ya, amplitudo. Untuk sudut istimewa seperti ini bisa dilihat di tabel. Grafiknya bentuknya gelombang. Oke, kalau dalam radian, bentuknya ini ya. Ini 0, ini pi per 2 gitu ya. 90 derajat, terus pi di sini berapa? 3 pi per 2, yang ini 2 pi. Oke, seperti ini untuk grafiknya, grafik fungsi sin. Oke, terus kita lanjutkan ke grafik fungsi cos ya. Ke sifat-sifat dulu. Untuk domainnya itu bilang real, range-nya juga dari min 1 sampai 1. Terus memenuhi sifat ini cos min X sama dengan cos X, artinya apa? Di f min X sama dengan fx. Fungsi apa ini? Genap. Yes, fungsi genap. Terus dia periodik dengan periode 2pi, artinya memenuhi fx tambah 2pi sama dengan fx. Nilai maksimum 1, nilai minimum min 1, amplitudonya juga 1 ya. Nilai sudut istimewanya seperti ini. Sorry, ini maksudnya cos ya. Grafiknya seperti ini, yang warna biru kalau dalam radian, gini. Sorry, kok X, Y ya. Puncaknya di 1, bawahnya di min 1. Oke ya. Terus ini 0, ini pi per 2, di sini berapa? Pi ya. Di sini 3 pi per 2, di sini 2 pi. Oke, seperti ini untuk grafik fungsi cos. Terus ada grafik fungsi tangan ya. Area definisinya seperti ini. Oke, jadi setiap gimana ya? Pi per 2 gitu ya. Jadi untuk fungsi tangan itu ada beberapa titik di mana dia nggak terdefinisi ya.
yaitu di titik yang ini, X sama dengan setengah kali 2 - 1 pi. Dia nggak terdefinisi ya. Jadi kalau K-nya 1, teman-teman masukkan K-nya 1 di sini, berarti X sama dengan setengah pi ya. Berarti di pi per 2 nggak terdefinisi. Di 3 pi per 2 juga ya. Oke, terus ada sifat tan min X sama dengan minus tan X, artinya apa? Fungsi apa? F min X sama dengan min Fx, artinya dia fungsi Ganjil. ganjil. Oke. Terus dia juga periodik ya, dengan periode pi, artinya Fx tambah pi sama dengan Fx. Oke ya. Tidak memiliki nilai maksimum dan minimum karena di dekat-dekat pi per 2 dia nilainya akan selalu naik ke atas ya. Dan di min pi per 2 di sini ya, nilainya akan terus turun ke bawah. Jadi ini mungkin saya kasih panah. Kasih panah. Asimtot diabaikan dulu aja karena belum belajar itu. Terus ada beberapa nilai tan untuk sudut istimewa bisa dilihat sendiri di sini ya. Terus ada grafik fungsi ya. Oke ya seperti ini aja grafik fungsinya. Dalam yang teman-teman paham itu grafik fungsi yang dalam radian saja. Yang dalam derajat di kuliah matematik nggak terlalu penting ya. Yang dalam radian saja. Oke, kayak gitu ya. Oke, mungkin kita coba latihan soal. Yang pertama, eh, kita lihat yang ini aja ya. Soal nomor 1. Oke, misalkan F-nya itu 3 ditambah 5 cos kx, dengan K-nya itu bilangan real positif. Oke ya. Terus ditanyakan nilai minimum F adalah berapa. Gitu. Oke, caranya gimana? Caranya kita pakai sifat trigonometri ya. Kita tahu kalau cos, ya sudutnya berapapun ya, itu nilainya dari berapa sampai berapa. Nilai fungsi cos itu dari berapa sampai berapa? Ada yang tahu nggak? Dari min 1 sampai 1. Oke ya. Nah, sekarang kalau tengahnya saya kalikan 5, jadi 5 cos kx, berarti ruas yang kiri sama yang kanan itu juga harus dikali 5 ya teman-teman ya.
Berarti jadi yang kiri jadi min 5, yang kanan jadi 5. Gitu. Nah, sekarang yang tengah saya tambahkan 3 ya. Yang tengah saya tambahkan 3. Otomatis yang kiri dan kanan harus ditambah 3 juga. Oke, gimana nih? 5 cos kx tambah 3. Ya. Berarti yang kiri dan kanan harus ditambah 3. Gitu ya. Oke, berarti yang kiri jadi berapa ini? Min 5 plus 3 jadi min 2. Wah, habis baterainya. Bentar. Ya, baterainya. Terus yang kanan 5 plus 3 jadi 8 ya. Oke. Nah, dari sini kita tahu yang tengah ini kan merupakan fungsi yang mau kita analisis ya. Si f ya. Si f, yang tengah ini fx. Oke, berarti kita punya kesimpulan rentang nilai fungsi fx itu dari min 2 sampai 8. Oke ya. Berarti nilai minimumnya sama dengan min 2. Oke, batas bawahnya itu min 2 ya. Nah, batas atasnya itu 8. Berarti nilai maksimumnya adalah 8. Oke, lalu agar periode fungsi f itu pi per 2, maka nilai k berapa? Nah, untuk fungsi fx sama dengan, sorry, cos saja ya, cos kx, maka periodenya itu adalah 2pi per k. Oke, ini harus diingat ya teman-teman ya. Harus diingat. Berarti kalau kita pingin periodenya pi per 2, maka k-nya berapa? Ya udah, berarti kita punya persamaan 2pi per k sama dengan periode yang diminta, yaitu pi per 2. Oke ya. Berarti kalau gini gimana menyelesaikannya? Dikali silang saja ya. Dikali silang berarti kita dapat pi k sama dengan 2pi dikali 2
sama dengan 4pi ya. Berarti kita peroleh K-nya berapa? K-nya sama dengan 4 ya. Pi-nya dicoret saja. Oke, seperti itu. Untuk yang nomor 2, ini nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, pakai rumus-rumus yang ada di slide. Atau di buku juga ada ya. Nah ini rumus-rumus yang ini ya, yang saya beri tanda centang ya. Ini bisa dicoba sendiri sambil latihan. Waktunya ternyata tidak cukup teman-teman. Sebentar, tapi mungkin saya bahas satu soal yang penting ya. Yang mana ini? Em, Oke, mungkin satu soal lagi ya, sebentar ya. Layar saya sudah berubah belum ini ya? Udah, Kak. Ya, sip. Oke, misalkan kita punya fungsi f akar x min 1 dan g-nya x kuadrat plus 1. Tentukan domain dari f, g, domain f komposisi g, dan domain g komposisi f. Oke ya. Nah, untuk domain f, berarti karena ini fungsinya bentuknya akar ya, berarti gimana? Yang di dalam akar harus lebih besar dari sama dengan 0. oke. Berarti dalam notasi himpunan domainnya adalah seluruh nilai x dengan yang di dalam akar itu si x min 1 harus lebih besar sama dengan 0 ya, karena 0 juga boleh. Itu. Tahu ini akan sama dengan x dengan syarat x lebih besar sama dengan 1. Oke. Notasi interval berarti gimana? Yang tadi saya jelaskan di kelas, berarti kurung siku 1, tak hingga kurung biasa. Oke ya. Nah, sekarang kalau domain fungsi G, karena dia fungsi kuadrat, maka domainnya adalah seluruh bilangan real. Oke ya. Nah, sekarang gimana kalau yang domain F komposisi G? Nah, untuk menentukan domain F komposisi G, itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Oke. Yang pertama adalah
si X-nya itu harus anggota dari domain G ya. Oke. Nah, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua adalah GX itu harus anggota dari domain F. Oke. Hmm, oke. Syarat yang pertama, X anggota domain G, berarti artinya apa? X anggota domain G itu adalah bilangan real ya. Berarti dia syarat pertamanya harus anggota bilangan real. Oke. Nah, GX anggota DF artinya apa? Artinya GX-nya itu harus lebih besar dari satu. Kenapa bisa seperti ini? Karena lihat yang ini ya. Anggota domain F itu adalah seluruh bilangan dengan dia harus lebih besar dari satu. Ini ya. Seluruh bilangan real yang lebih besar sama dengan satu. Sehingga kalau kita mau GX anggota DF, berarti si GX harus lebih besar sama dengan satu. Oke. Nah, sekarang kita lihat GX-nya itu apa GX-nya? GX-nya itu adalah X kuadrat tambah 1. Oke. Sehingga kita peroleh, kalau kita kurangkan 1 di kedua ruas, kita peroleh X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, terus kita lihat di sini, pertidaksamaan ini ya, X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kita tahu kalau seluruh bilangan real dikuadratkan, itu ya hasilnya apa? Hasilnya pasti tak mungkin negatif ya, atau selalu ya antara 0 atau positif gitu. Berarti pertidaksamaan yang terakhir ini dipenuhi oleh seluruh bilangan real. Benar nggak? Dia dipenuhi oleh seluruh bilangan real. Berarti di sini kita dapat simpulkan X-nya ya anggota real gitu ya. Nah, terus dari sini, dari syarat yang pertama, dan syarat yang kedua, kita ambil irisannya. Oke, ini diiriskan. Nah, ketika kita iriskan, berarti kita peroleh si domainnya, itu bilangan real ya. Kita peroleh bilangan real. Gitu ya. Nah, itu untuk yang F komposisi G. Sekarang gimana kalau domain G komposisi F? Nah, polanya sama ya. Jadi syarat yang pertama, X-nya itu harus ada di domain F. Oke, karena fungsi yang dalam itu sekarang adalah fungsi F ya. Ingat, G komposisi Fx itu sama dengan G dari Fx.
Nah, yang pertama X-nya itu tentu harus ada di domain F ya, teman-teman ya. Terus syarat yang kedua, baru si fungsi dalamnya, si fx-nya harus ada di domain apa? Di domain G ya, di fungsi luar. Nah, sekarang X anggota domain F artinya apa? X anggota domain F artinya apa? Artinya X-nya harus lebih besar sama dengan 1 ya. Oke, kita tulis artinya X-nya itu harus lebih besar sama dengan 1. Oke, mungkin gini aja ya, biar rapi. X-nya itu anggota selang ini ya, 1 sampai hingga, maka X-nya itu harus lebih besar sama dengan 1. Oke, nah sekarang gimana kalau fx-nya anggota domain G? Artinya apa ini? Artinya fx, fx-nya itu tadi kan akar ya, akar x min 1. Artinya akar x min 1 ini harus berada di domain G. Jadi dia harus anggota bilangan real. Nah, kita tahu kalau ya bilangan berapapun dikurang 1 terus diakarkan gitu ya, itu ya pasti anggota bilangan real ya. Jadi di sini dia pasti terpenuhi. Pasti terpenuhi. Jadi syarat akar X min 1 anggota bilangan real ya pasti anggota bilangan real ya. Berapapun X-nya. Sehingga di sini kesimpulannya X pasti bilangan real. Gitu ya. Jadi maksudnya itu hasil perhitungan akar X min 1 itu pasti bilangan real gitu ya. Makanya di sini ya saya tuliskan X anggota bilangan real. Terus seperti biasa kita iriskan ya. Iriskan. Berarti di sini irisannya itu yang pertama ya. Yang pertama selang ini ya 1 sampai hingga diiriskan dengan bilangan real. Hasilnya adalah ya si selang 1 sampai hingga ya. Seperti itu. Oke, untuk yang soal ini sudah sampai di sini saja. Terakhir ada yang mau ditanyakan nggak? Aman?
sorry, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini harusnya, nah seperti ini. Jadi akar X min 1 anggota bilangan T. Gimana, ada yang mau ditanyakan terakhir? Aman ya? Oke. Oke, kalau aman mungkin sampai di sini dulu aja tutorialnya. Nanti mungkin minggu depan kita bahas lagi untuk bab 0 beberapa soal, baru lanjut yang bab 1. Terus nanti saya kasih PR ya teman-teman ya. Saya kasih PR untuk komponen nilai harian, nanti saya post di Teams. Oke?